Bang, Yes. kita udah Yap. kayak 1 bulan lebih di rumah aja, bener nggak? For me, it's more than that. Ada 1,5 kali ya. Gue ingat Ah, tuh serius kelas lo? terakhir, terakhir kali gue masuk kelas itu bulan Maret. Minggu kedua, kalau minggu ketiga ya gue lupa. Belas-belasan deh Maret. Yalah, it's about 1.5 months already. Ya, tapi kan jadi menariknya karena fenomena di rumah aja, itu katanya Hmm. polusi membaik karena macet-macetan berkurang. Ya, setuju ya. Ya, Jadi that's blessing in disguise-nya lah ya. stres karena macet di jalan juga Hmm. berkurang. Nah, Tapi itu ternyata itu yang paling tapi penting tuh. ternyata stres gara-gara komunikasi di rumah malah meningkat, Bang. Kadang pertengkaran-pertengkaran sama istri, sama suami, atau enggak Hmm. sama anak, apalagi kan banyak anak-anak yang sekarang sekolah di rumah aja kan, yang kagak mau ngerjain Punya pengalaman PR-nya. pribadi, Nan. Peng- Ya, shut off lah, Bang. Tapi jadi kayak kali menarik gitu. barangkali pengalaman pribadi. Ya, tapi Iya, justru iya, malah iya. aku mengalami sih, bukan aku yang mengalami, tapi aku melihat ada juga temanku yang Ya. sampai cerai, Bang, gara-gara ini, Bang. Oh ya? Iya, Seriously? seriously. Gara-gara work from home and then mereka harus Iya. bercerai? Oh Iya, my dan dan god. dan dan Oh dan my justru malah god. aku baca kan aku penasaran juga kan. Aku coba baca-baca sama di Google gitu, mencoba Hmm. mengekspor. Ternyata di Cina pun Hmm. di Wuhan waktu mereka lockdown, Hmm. begitu nggak lockdown lagi tuh ternyata yang submit dokumen perceraian juga makin banyak, Bang. Anomali gitu loh. Hmm. Hmm. Gitu Ya, ya. aku coba berpikir This ya, is the kenapa ya first bisa time I begitu heard ya? this, but tapi ya bisa jadi make sense ya karena make sense sudah matian bisa saja hal itu terjadi karena apa ya sebuah orang istilahnya sekarang disebut new normal kan. Jadi Nah, normalnya biasa jam 8 pagi sudah nyampe kantor dengan mungkin ada orang yang stuck di jalan 2 jam karena macet, mereka bisa having their own time apakah itu dengar musik atau ngapain gitu ya. And suddenly sekarang almost 24 hours together nih dengan siapapun yang ada di rumah. Ya yes. komunikasi komunikasi bisa saja menjadi semacam uh, barang yang luxury karena challenge-nya kan berbeda ya. Challenge di kantor dengan challenge di rumah gitu. Misalnya kalau di kantor barangkali kita berkomunikasi itu enggak banyak emotionally attached gitu lah barangkali ya. Kalau kita nggak suka ya kita bilang aja nggak suka gitu selesai kan. Kita nggak sependapat dengan atasan kita misalnya kita sampaikan aja kepada teman kita ya pada atasan kita atau teman kita dan usually no hard feeling kalau di kantor. Tapi di rumah kita bicara dengan orang yang secara emotionally attached dengan kita, kita punya banyak ketergantungan pada dia. Jadi salah memilih kata, intonasi yang tidak tepat, bahkan mungkin kadang-kadang hanya dengan body language yang tidak pas, itu bisa menjadi sebuah challenge. Barangkali gitu sih, Nan. Iya, iya, iya. Banyak ini sebenarnya ya faktornya banyak ya. Yang ya Hmm. semua tuh butuh kalau tadi kata bilang tuh new normal. Jadi semua itu butuh adaptasi dan sesuatu yang baru kan. Yang kayak kalau Hmm. misalnya sama istri gitu kayak ngeliat suaminya di rumah jam 8 pagi yang biasanya udah pada di kantor kan. Terus mereka juga bisa Hmm. easy kayak ngomong, itu anakmu tuh tolong dong di apa ditemenin mau apa sekolah from home gitu kan. Padahal dia Ya, ya, ada ya, ya. meeting gitu kan. Jadi kayak apa sih pagi-pagi lo udah Ya, bikin ribet aja gitu kan. iya, jadi bisa jadi semacam kayak blessing in disguise buat apa ya stay at home mom gitu ya. Barangkali yang selama ini mungkin dari awal anaknya mau berangkat sekolah, anaknya bikin PR, biasanya kan dia culture. Ini saya nggak sexist, saya mungkin rada-rada ribet kalau nanti kemudian orang menganggap bahwa lo prototype banget bahwa perempuan harus di rumah, laki-laki harus bekerja dan nggak begitu sih. Tapi typically di Indonesia banyak stay at home mom yang memang ngurusin rumah tangga. Dan begitu ngelihat suaminya ada di rumah, ini kan kesempatan nih untuk oke deh, gue boleh istirahat sekejap ya gitu. Coba deh, lo deh yang rasain challenge-nya gimana tuh ngurusin si Otong gitu kan. Barangkali mungkin gitu sih Nan. Jadi ya, gue pikir mungkin aja itu bisa jadi kalau tidak tersampaikan dengan baik lalu kemudian dipersepsi dengan cara yang salah dan justru menimbulkan stres tersendiri buat buat kedua belah pihak gitu. That is a good point. So aku bilangnya sih ini challenging conversation, bener nggak sih bang?
It's a part of Iya, we are jadi trying to communicate yang agak sedikit tidak easy, tapi harus iya. dikomunikasikan. Betul, jadi ada sebuah buku ya yang cukup bagus yang pernah gue baca, judulnya gue sampai lupa ini. Crucial Conversation judulnya, jadi gue terpaksa ngelihat kepean. Crucial Conversation. Jadi buku itu memang bicara mengenai banyak orang, baik itu di rumah maupun di kantor, yang ketika berkomunikasi satu sama lain, ternyata mereka seringkali gini, uh, instead of communicate or dialog gitu ya, yang terjadilah debate. So ini harus dibedakan nih. Jadi seringkali orang come to communication lalu end up-nya dengan debate. Kalau debate itu kan adalah lebih ke who is right and who is wrong. My idea is better than your idea, or your point of view is wrong, my point of view is right. That's debate. Beda dengan dialog. Kalau dialog itu lebih ke I try to understand your point of view, you try to understand my point of view. Of course, bisa saja my point of view is better than yours, and then kemudian you can follow my point of view, or the other way around, or we can totally find a new, different perspective. That's what we call sinergi, gitu kan? Kira-kira itu yang namanya dialog. Jadi dialog itu lebih ke menemukan hal-hal yang apa ya, common ground antara apa yang lo mau dengan apa yang gue mau. Kalau lo maunya misalnya nih, katakanlah kita kan udah 1,5 bulan ya di rumah terus, dan semua orang yang gue tanya sering banget bilang aku pengen habis ini mau liburan gitu. Dan nah ternyata even menentukan tempat liburan aja bisa berantem tuh, gitu kan? Saat suaminya pengen ke pantai gitu misalnya, istrinya pengennya ke puncak misalnya, ke gunung, ke tempat yang sejuk-sejuk, adem-adem gitu. Itu kemudian bisa jadi perdebatan antara lebih baik mana, pantai apa gunung gitu. Bukan mencari apa sih yang mau kita cari. Lu pengen ke pantai itu kenapa sih? Misalnya, oh gue pengen ke pantai itu karena gue pengen I'm doing water sports, I wanna see people gitu ya, wanna have a lot of suns misalnya gitu kan. Atau gue mau duduk dan mendapat angin sepoi-sepoi yang mantep lah gitu. So instead of debating mana yang lebih baik, ke pantai atau ke gunung, you better find out why do you want to go to the mountains, why do you want to go to the sea or the shore. Dari situ kemudian cari common ground. Oh ternyata misalnya yang dicari adalah ketenangan. Nah misalnya menemukan ketenangan, ya udah, either mereka sepakat dengan sebuah tempat yang sama-sama bisa mencapai ketenangan, misalnya sebuah tempat yang ada air tapi juga tenang dan sejuk, misalnya ke Danau Toba misalnya. Danau Toba lo bisa juga water sports kan, di puncak ya kan? Gitu kan, di daerah tinggi, iya, tapi daerah tinggi yang ada danau water sports, lo pergi ke Danau Sampiren gitu ya misalnya, kemana gitu. Jadi everybody will get what they want. Nah itu yang disebut dengan dialog. Jadi dialog itu lebih ke menemukan common ground instead of hanya debating. Dan yang sering terjadi sayangnya ya ini ego sih yang bermain ya. Kita lebih cenderung mengarah ke debating. Itu sih menurut gue. Oke. Gue agak speechless sih karena gue juga merasakan di komunikasi gue sehari-hari sama teman-teman juga. Kayaknya kalau ide gue nggak diterima, langsung tadi benar kata lo, fan out, terus the better idea gitu kan. Justru ujungnya kayak debating. Nah sekarang, gimana caranya kita bisa mulai memunculkan sense of listening ya? Itu listening nggak Bang? Atau communication-nya yang lebih kayak harus tunggu waktu yang tepat untuk ngomong, menggunakan kata-kata atau intonasi yang tepat. Atau gimana Bang? Oke, jadi dalam courageous conversation dan dalam crucial conversation atau katakanlah sebuah conversation yang kita sebut ini conversation courageous karena biasanya ada resikonya, biasanya ada either hard feeling, ada resiko bisnis, ada kekhawatiran ketidaksetujuan, meminta persetujuan dari orang, menjual some idea. That's what we call courageous conversation atau kita sebut dengan tadi sebagai crucial conversation menurut judul buku yang pernah gue baca itu gitu ya. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan sih. Pertama adalah before you come into the conversation, lo harus clear up dulu apa sih yang menjadi objektif lo gitu. Lo mau ngapain? Conversation ini tujuannya apa? Gitu. Ya kan? Nah tujuannya itu dalam rangka tujuan kita personal, kita mau apa? Plus kira-kira kita bisa nggak lihat dari perspektifnya orang lain? Apa yang mau kita sampaikan ini bermakna apa pada dia?
Gitu. Misalnya kalau katakanlah gue mau memberhentikan seorang karyawan, misalnya ya, katakan di kantor, dan gue harus memberhentikan seorang karyawan. Lo kan seorang CEO dan lo tau lah punya begitu banyak karyawan dan mungkin lo pernah ada pada posisi di mana lo harus lay off orang. Iya, gue pernah. Iya. Dan sekarang ini orang lagi banyak yang puyeng karena ya bisnis seperti ini dan mau nggak mau banyak orang yang lay off karyawannya. Iya. Pertanyaan pertama adalah buat diri lo sendiri gitu. Apa yang lo mau capai dari conversation ini? Kalau misalnya gue mau lay off seseorang, pertama gue harus clear bahwa gue memang mau menyampaikan sebuah keputusan bisnis yang nothing personal gitu, bahwa gue memberhentikan lo bukan karena gue nggak suka sama lo gitu misalnya. Pun kalau misalnya gue nggak suka sama lo gitu misalnya, ya gue punya reason kenapa gue nggak suka sama lo nya gitu. Misalnya katakanlah lo mencuri gitu ya, maka gue harus jelasin bahwa perbuatan lo itu mencederai ketentuan undang-undang, misalnya mencederai perjanjian kerja dan seterusnya. Jadi gue punya intention apa nih? Intention gue dalam hal ini adalah menyampaikan reason yang jelas kenapa gue mau berhentiin lo. Nah, sebaliknya, gue juga harus ngeliat nih, dari sudut pandang lo, kira-kira message ini akan ditangkap seperti apa. Ya kan? Nah, pasti message ini suatu hal yang tidak menyenangkan buat lo. Gitu. Jadi, gue harus siap dengan reaksi. Nah, jadi ini, before I go into a conversation, first thing first-nya gue harus mikirin kira-kira reaksi lo akan seperti apa. Kecenderungannya ketika lo gue memberhentikan orang, ya orang itu akan bereaksi defensif atau mungkin bahkan bisa saja bukan hanya sekedar defensif gitu, lebih kayak lebih agresif jadinya kan gitu ya, gebrak meja dan seterusnya gitu, bahkan mungkin bisa sampai mensabotase sesuatu di kantor dan itu berbahaya. Jadi gue juga harus ngelihat tipikal orang dan karakter orang yang sedang mau ajak ngomong itu kayak apa gitu. Nah, having said that, gue akan lihat nih kira-kira kalau dari perspektif dia penyampaiannya apa yang tepat. Ada orang yang tipikalnya harus direct, udah nggak usah pakai basa-basi, berarti gue harus masukkan langsung dengan cara yang direct. Ada juga orang yang harus pakai cara-cara yang lebih halus, yang lebih mungkin touch emosionalnya gitu dan seterusnya. Jadi mendengarkan seperti yang lo sampaikan tadi, Nan, mendengarkan itu justru ada di sini gitu. Mendengarkan itu bukan hanya sekedar mendengar apa yang ada di telinga lo gitu, tapi lebih memahami dampak dari apa yang akan kita sampaikan kepada orang ini. Itu yang namanya mendengarkan. Jadi levelnya lebih dalam lagi, bukan hanya sekedar mendengar apa yang dikatakan, termasuk juga mendengarkan apa yang mungkin tidak dikatakan, tapi diekspresikan di ekspresi wajah misalnya, atau bahkan dengan mungkin aja diam saja, gitu. Dia diam saja. Oh gitu Pak, ya lah Pak, baik Pak. Mungkin gitu ya. Nah, orang-orang yang seperti diam-diam ini, kadang-kadang bisa berbahaya, tiba-tiba melakukan hal-hal yang tindakannya tidak oke. Nah jadi itu yang pertama. Jadi langkah pertama adalah prepare yourself dalam rangka what is your intention? Jadi create your intention dulu. Jadi itu yang pertama, create intention yang clear. Nah setelah intention lu clear, baru lu masuk ke dalam conversation-nya. Dalam conversation ini pasti kan ada dua belah pihak. Di dalam dua belah pihak ini berarti ada pihak kita, ada pihak lawan bicara kita. Nah pihak kita juga harus mempersiapkan juga nih. Ya, pertama adalah yang kita pikirkan apa, yang kita mau sampaikan apa, faktanya apa, datanya apa, lalu secara emosional kita merasa apa, misalnya gitu ya, dan kemudian terakhir adalah apa yang kita inginkan pada orang itu, misalnya gitu. Itu adalah apa yang menjadi sudut pandang kita. So basically it's telling your story lah ya, telling your point of view. Nah sisi yang berikutnya adalah listening to their pain gitu atau their story gitu ya, karena message kita yang kita sampaikan pasti akan membuat sebuah pemikiran juga di kepalanya. Misalnya kalau kita tadi memberhentikan seseorang, bisa jadi dia kemudian merasa bahwa kita nggak adil buat dia gitu. Nah ini bisa berbahaya. Atau ini dia merasa wajar tapi dia menuntut haknya misalnya. Jadi mari kita listen dari sudut pandangnya dia apa. Nah ini tidak linear, Nan. Tidak linear bahwa our story and then their story, tapi lebih kayak conversation. Ya, jadi kita berusaha untuk memahami dan kita juga membuat dia untuk berusaha memahami apa yang menjadi sudut pandang kita. Nah ini yang gue maksud tadi dengan dialog. Nah jadi ada intention, ada dialog. Nah yang paling penting juga salah satunya adalah yang ketiga nih, yaitu manage reaction. Jadi bagaimana kita mengelola reaksi. Reaksi ini biasanya cuma dua sih. Biasanya cuma dua. Ekstrimnya ya ada dua. Yang satu namanya silent, yang satu namanya violence, gitu. Jadi either orang itu
dalam crucial conversation, either dia silent tuh ya perilakunya diam saja misalnya, Ya, oke, atau baik Pak, gitu ya kan. nunduk, baik Pak, Tapi nggak ngomong mukanya, muka apa-apa ini ya, gitu. muka yang kayak ada sesuatu gitu ya Bang ya. Ya bisa jadi. Kita kan Iya kan? sebetulnya nggak perlu belajar body language, kita kan punya mirror neuron Iya, di kepala sense kita gitu yang kan. bisa, ya bisa menangkap kira-kira ekspresi ini artinya apa kan gitu. Nah jadi itu kira-kira Nan. Jadi ada pertama Oke. tadi intention, lalu Intention, kemudian dialog, what our dialog, story and their stories. Ini dialog, dan kemudian di dalamnya ada yang ketiga tadi ya, manage reaction. manage Jadi reaction. bagaimana kita mengelola reaksi dari orang-orang. Bang, gue tuh kepikiran ya, ternyata ngomong sama pasangan kita itu nggak semudah itu kan. Kalau kita balikin lagi, kita di kantor kan. Tapi kalau kita balikin ke rumah tangga kita, ya yang tadi banyak teman-teman yang berbicara dan segala macam, ternyata ngomong sesuatu yang sensitif itu nggak segampang kayak ya udah just spill out aja. Ini pasangan lu by the way gitu kan, pasangannya lu udah nikah bertahun-tahun, masa lu mesti harus berpikir lu atensi lu mau ngomong apa, terjadi dialog di situ di mana lu mesti memikirkan bagaimana caranya dia menyerapnya, terus managing reaction dan apa akan reaksi apa muncul dari keluar. Oke, Bang, kalau kita ngomongin contoh misalnya kayak gua mau ngomong sama bini gua terkait, please, gua ada meeting, kalau gua ada meeting jangan ganggu dulu, boleh nggak? Ya kan, kalau gua sih alhamdulillah bini gua mengerti gitu ya. Tapi ada juga mungkin teman-teman yang lain kayak karena suaminya di rumah aja yang bisa di jalan-jalan keluar, terus di rumah aja kayak artinya lo milik gue sepenuhnya gitu kan. Ya itu dia kan, artinya sebuah pemahaman yang kayak lo bilang tadi bahwa istri lo udah ngerti gitu ya. Kalau istri lo ngerti itu artinya ada sebuah proses sebelum ini yang membuat dia bisa memahami proses kerjaan lo gitu. Yang ribet kalau pasangan kita tidak mengerti, dan tadi yang bilang menuntut lu kan lagi ada di rumah lu sama gua. Nah ini yang menjadi crucial conversation, dan seringkali kita justru menghindari ini. Jadi yang menariknya adalah kita kadang-kadang kita avoid juga ini courageous conversation. Alah, daripada gua ngomong ujungnya berantem, mendingan gua nggak ngomong. Nah gara-gara nggak ngomong akhirnya jadi berantem juga ujungnya gitu. Nah pertanyaan gue sebenarnya jadi lebih ke sini, dan pertanyaan gue lah, apa yang membuat kita seringkali tidak berani atau akhirnya tidak mengungkapkan atau tidak mau melakukan conversation itu. Menurut lo sendiri kenapa, Nan? Apa yang membuat lo kadang-kadang membuat lo nggak masuk ke dalam crucial conversation itu? Kalau gue menghitung dulu ya, kira-kira ini efeknya apa gitu. Kalau misalnya dari pengalaman gue, nyata efeknya malah bikin berantem atau malah bikin sesuatu yang nggak enak, terus ternyata gue bisa avoid dengan cara gue kerjain sendiri, atau misalnya gue punya ruangan terus gue kunci ruangannya, kan dia nggak usah gue jadi kan. Atau mungkin gue pernah lihat tuh kayak di Instagram ada ibu-ibu gitu ya, anak-anaknya gangguin mulu tuh, ya kan, dia lagi mau meeting, kayak orang HR gitu ya, dia bisa bos, jadi dia kunci ruangannya, di luar tuh tempelin kertas gitu, mom is on the meeting, ya kan, if you ask me about anything, find the answer below. Jadi ada kayak mungkin di kamar lo, terus ibu juga nggak tahu nanti mau makan malam apa, terus jadi kayak pertanyaan-pertanyaan dari meeting tuh mereka udah nulis aja apa ya. Itu bagus tuh. Berarti si ibunya kira-kira udah bisa mencoba memahami dari si anak itu kalau nyari dia tuh butuh apa, kan kira-kira gitu. Iya. Sehingga dia udah nulis duluan gitu apa yang ini. Jadi dari pertanyaan gua tadi, jawaban lo pertama adalah yang membuat lo kadang-kadang tidak mau masuk ke dalam courageous conversation adalah karena lo nggak tahu hasilnya gitu, atau gimana? Bukan sih bros, gue udah kayak bisa membayangkan nih kalau gue ngomong nih, kayaknya bakal ada konflik yang keluar instead of tadi, jadi bukan didengarkan tapi malah debat. Itu kalau gue. Iya, berarti lo ada fear, ada anxiety lah ya, ada kekhawatiran. Ada anxiety, iya. Jadi kayak daripada gue ngomong, terus gue menghitung bisa gue kerjain sendiri aja deh, daripada gue mesti ngomong gitu. Maksudnya dengan cara ya gue tahu misalnya kalau salah sama istri gue kapan dia tidurnya kan gue tahu tuh. Jadi gue bisa mengadakan sesuatu yang penting tuh pada saat dia lagi di kerjaan yang lain gitu, atau dia kerjaan yang lain juga. Jadi menarik, Nan. Dari cara lo menjawab itu menunjukkan bahwa ini memang terjadi pada banyak orang gitu. Lo ada kekhawatiran, ini lo khawatir kalau lo ngomong menimbulkan sebuah masalah gitu, misalnya gitu kan, ada anxiety, ada kekhawatiran lah yang ada. Iya, pertanyaannya kekhawatiran itu sudah terjadi atau belum, Nan? Ya belum sih sebenarnya.
Belum. Nah, so it's only in your mind kan. Nah, ini Iya, menariknya. iya. Jadi kita kadang-kadang nggak masuk ke dalam sebuah courageous conversation bukan karena sebuah yang real, tapi sebuah self talk gitu di kepala kita yang menghambat kita. Self talknya justru negatif. Misalnya, nanti kalau gua ngomong dia ini lagi tersinggung nih kan. Kalau dia ngomong, gua ngomong ini nanti ujung-ujungnya nggak ngomong. Nah, karena nggak ngomong, akhirnya nggak ada komunikasi. Dan kalau nggak ada komunikasi, akhirnya nanti apa yang kita lakukan bisa disalahartikan. Misalnya katakanlah lu mengunci diri lu di kantor sepanjang hari lu kerja gitu kan, sebetulnya lu kerja intensi lu positif, tapi karena istri lu tadi nggak diajak ngomong dan nggak dijelasin tentang hal ini, dia pikir, ih laki gue kok cuek banget ya, di rumah gitu banget, udah tiap hari dulu di kantor, nggak pernah mau connect sama gue, ini udah di rumah aja pun masih mengunci diri di kantor, he don't care about me. Dan tiba-tiba dia punya self talk juga gitu. Jadi menariknya adalah orang berantem bukan karena nggak punya kemampuan courageous conversation sebetulnya, tapi lebih diawali karena punya self talk yang salah tentang courageous conversation. Jadi ya kayak tadi, daripada gua ngomong ntar salah, ya udah mendingan gua nggak ngomong gitu kan. Lalu kemudian berasumsi. Dan salah satu penghancur trust itu memang assumption. Kita berasumsi aja. Jadi misalnya kayak gua lagi di kantor gua nih, gua punya kantor di rumah, my simple home office gitu dengan kantor lo keren bro, by the way bro. Thank you anyway. Jadi apa namanya? Gua kalau udah nongkrong di sini seharian ya istri gua taunya ya gua kerja di kantor gitu. Padahal kadang-kadang gua cuma ngidupin TV, nonton Netflix, bisa juga gitu. Bisa juga kalau gua lagi bete, lagi nggak ada ide mau nulis atau bikin materi atau apapun gitu, atau lagi nggak doing coaching atau virtual training, ya udah gua hidupin TV, gua nonton Netflix kah, gua nonton YouTube kah, cari-cari atau buka Udemy dan kemudian nonton. But for me that's a me time gitu kan. Nah, cuman memang gue udah bilang sama istri gue kalau di kantor ya di kantor. Tapi kalau mau datang, mau ada yang mau ditanya datang aja, ngobrol aja gitu. Instead kalau gue lagi pakai headset dan seterusnya, mereka semua satu rumah udah tahu, okay, don't bother Bapak Andri Daulay karena dia sedang conference call doing virtual coaching or training. Everybody knows that. Sama halnya gue juga tahu kalau istri gue lagi masak-masak gitu misalnya, ya udah gue nggak akan ganggu dia dengan misalnya katakanlah sedikit ada berserak gitu di rumah, gue nggak akan ngomel atau apapun karena gue tahu dia sedang lagi heboh dengan pesanan cateringnya misalnya gitu. Oh, jadi saling memahami ya bang ya. Intinya adalah. Iya, saling memahami. Saling memahami itu datangnya dari komunikasi dan nggak bisa pakai duga-dugaan gitu. Nggak bisa duga-dugaan. Lo nggak bisa menduga-duga begitu. Jadi kita ngomong aja dia kan tentang apa yang kita inginkan atau kita rasa itu nggak bagus untuk kita dan untuk mereka. Ya. Kita ngomong aja gitu kan. Nah, what if kalau misalnya tapi ada konflik, ngomong ajanya bukan asal ngomong, jangan asal ngomong juga. Coba, ada 3 tahapan itu. Gue ulangi lagi nggak? Tadi udah gue jelasin tuh. Pertama, lu mesti create dulu intention lu apa. Gitu. Betul. Habis intention lu apa? Kayak ini misalnya gue sekarang sama anak gue yang kelas 3 SMA baru tamat sekolah kemarin kan lagi banyak pilihan kuliah nih yang lagi mau diambil gitu. Gue sih pengennya ya udah ini gitu seperti yang gue mau gitu, tapi gue nggak pengen gitu kemudian dia menangkap. Nah ini intention kan, intention gue adalah memberikan perspektif ke dia untuk membuat dia melihat perspektif yang lebih, ya menurut gue paling tidak dari sudut pandang gue, perspektif yang lebih luas dalam memilih kampus mana atau jurusan apa yang bisa dipilih gitu. Sebenarnya udah lama diskusi ini, cuman sekarang kan semakin intens karena udah lagi pendaftaran di sana sini gitu ya. Sebentar lagi juga ada SBMPTN dan seterusnya. Gimana gua menyampaikannya tidak membuat dia merasa terintimidasi. Nah ini penting, itu intention tuh. Jadi intention itu harus ada dulu gitu. Nggak asal main ngomong, udahlah menurut ayah kamu baiknya gini-gini aja, ayah maunya kamu kuliah gini-gini. Itu namanya kita menyampaikan pesan kita sih, benar. Tapi kita tidak melihat dari sudut pandang orang lain. Apa sih kemudian respons dia, atau apa sih sudut pandang, kalau gue jadi dia nih, gue ingat lah misalnya gue waktu masih muda gitu ya, bapak gue ngomong sesuatu yang menurut dia harus dia lakukan, harus gue lakukan menurut dia gitu. Walaupun gue nggak selalu setuju sama bapak gue gitu, tapi ya sebagai anak gue nggak berani ngelawan. Yang ada adalah terjadi kemudian gue merasa, aduh nasib ya gue nih jadi anak gini gitu. Jadi apa ya, gue nggak menginginkan hal itu terjadi pada anak gue gitu. Gue mau dia merasa bahwa ketika gue menyampaikan ini karena gue mau punya niat untuk membantu dia melihat perspektif yang lebih luas,
at the end of the day, he decide whether dia mau kuliah kedokteran, kayak dia mau kuliah atau dia mau tetap jadi pilot seperti yang dia mau misalnya, atau apapun, whatever it is. Oke, Gitu. so Bang, coba kita lebih real lagi Bang. Misalnya contohnya tadi, lo mau ngomong sama anak lo terkait dengan sebenarnya punya intensi kan, lo pengen anak lo untuk kuliah di X misalnya gitu. Tapi lo nggak mau anak lo menerima bahwa ini sebagai perintah, sebagai suatu keharusan bahwa, ya kan? Itu gimana caranya lo ngomongnya Bang? Coba kita doing more real Bang. Iya, gua punya lu ngomong sama konsultan sih, jadi susah nih. Kalau konsultan kayak gue nih punya structure di kepala gue gitu. Jadi gue kalau pertanyaan lu akan gue jawab dengan bukan teori sih, tapi memang gue melihatnya sebagai sebuah hal yang gue harus jawab dengan sebuah terstruktur gitu. Jadi cara gue menjelaskan itu pertama adalah gue akan jelaskan intention gue apa. Misalnya ayah mau menyampaikan ini nih sebuah pikiran ayah tentang sekolah kamu gitu. Terus itu yang pertama. Jadi gue prepare dulu dia bahwa jadi sebelum gue langsung bilang kamu harus gini-gini, gue akan kasih kayak pembukaan untuk memprepare dia untuk ready. Itu yang pertama kan. Ya, jadi gue buka dulu dengan itu. Ayah mau menyampaikan sesuatu yang penting nih soal menurut ayah sih buat sekolah kamu bla 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 bla. Jadi dia ready dulu bahwa oke, I'm gonna hear some idea from my father. Kira-kira begitu kan? Yeah. Yang kedua, baru gue sampaikan what is the ideas gitu. Jadi menurut ayah sebaiknya kamu kalau ngambil kedokteran pun nggak usah misalnya kampus yang harus di Jakarta, misalnya nggak usah UI lah. Cobalah kamu merantau. Kamu misalnya ke USU, ke UNAN gitu, ke kampusnya ayah dulu gitu, atau ke UGM atau kemana lah gitu ya. Ini tujuan akhirnya adalah membuat dia untuk mau mengambil kuliah yang jauh dari rumah. Ini tujuan gue. Karena basicnya sebetulnya adalah gimana gue pengen dia hidup sendiri dan bisa mandiri. Itu ide gue. Jadi jangan kuliah di Jakarta. Kalau udah di Jakarta, ya ngetem di rumah aja ntar ya. Jadi ujung-ujungnya dia nggak bisa menjadi. Ya itu niat gue. Jadi itu ya. Nah, lalu yang ketiga gue sampaikan perasaan gue. Gitu. Perasaan gue. Jadi setelah gue sampaikan kenapa ide itu gue sampaikan atau apa benefit pro and cons-nya, yang ketiga perasaan gue. Gue akan sampaikan menurut ayah. Ini akan membahagiakan kalau misalnya kamu mau mengikuti apa yang saya sampaikan, karena itu akan membuat ayah jadi seneng kamu begini-begini. Jadi perasaan gue sampaikan. Nah, kemudian yang gue sampaikan juga adalah misalnya ada konsekuensinya. Kalau kamu tidak lakukan ini, maka konsekuensi buat kamu adalah apa? Kalau kamu lakukan, konsekuensinya buat kamu jadi apa? Gitu juga. Itu impact-nya. Impact dari keputusan yang akan diambil oleh dia. Jadi gue akan menjelaskan pada dia impact apa yang bisa terjadi. Dan terakhir ujungnya ya baru gue tanya, menurut kamu sendiri gimana? Nah ini jadi as a coach you know bahwa kita drive sebuah proses berpikir, but at the end of the day let them decide, kan gitu kan? Karena this is not my life, this is his life. Gue cuma bisa sampai pada titik sharing my story, my perspective, my point of view, my emotion, my feelings, and the consequences of the decision. At the end of the day, gue akan tutup dengan kalimat sakti itu. Menurut kamu sendiri gimana? And then gue silent. And then gue silent. And then I'm gonna listen to whatever he said. Ya, jadi dengerin aja dulu ya. Jadi apapun reaksinya ya dengerin aja dulu gitu kan. Jangan dipotong, jangan itu ya. Ya, mendengarkan itu bukan manyun aja sih Nan. Jadi mendengarkan juga ada konsultan lagi keluar nih. Mendengarkan juga ada level-levelnya. Mendengarkan kan ada yang lu kan udah pernah dengar dari gue. Iya, jadi kalau mendengarkan itu kan ada level-levelnya. Level yang paling atas itu yang paling sederhana ya lo ngangguk-ngangguk aja kayak lu sedang melakukan ini misalnya lu ngangguk. Dengan eye contact kayak ini. Eye contact. Artinya orang tahu bahwa lu dengerin. Tapi tidak dalam itu. Lebih bagus kalau lu turun lagi lebih bawah lagi misalnya dengan paraphrasing apa yang udah dikatakan dia. Oh, jadi maksudnya kamu sebetulnya nggak setuju karena kamu punya pemikiran begini. Oke, terus apa lagi gitu. Jadi kita nggak menanggapi tapi mengkonfirmasi pemahaman. Nah, itu level kedua. Itu lebih bagus, jauh lebih bagus. Sayangnya banyak orang nggak mau ke situ. Ketika mendengarkan tuh, ya yang paling parah lagi, even nggak dengerin gitu. Orang ngomong, udah deh, kamu jangan ngomong dulu. Yang penting kamu begini-gini. Nah, udah, itu lebih parah lagi. Tapi kalau kamu mau mendengarkan orang, ya begitu, level yang kedua.
Level yang ketiga lebih dalam lagi ya kita bisa tangkap emosinya. Ayah tahu kamu mungkin khawatir kalau pergi jauh dari rumah, kamu nggak benar-benar ready, takut kalau begini, dan kita tangkap emosinya. Dan orang tuh senang kalau emosinya di attach gitu, di address maksud gue. Kalau emosinya di address tuh orang seneng, ya kan? Kayak Ari Lasso tuh kan ada lagunya sentuhlah dia tepat di hatinya. Dia jadi milikmu selamanya. Nah, gitu. Jadi orang kalau hatinya, iya. Dan cara menyentuh hatinya orang itu adalah dengan simple tebak aja perasaannya gitu. Ya mungkin kamu takut kalau kamu kuliah jauh dari ayah dari ibu nanti kamu repot, susah kalau sakit dan seterusnya. Kita nggak nebak sih, kita menebak perasaan tapi mengaitkan dengan fakta. Jadi kalau mau berempati itu rumusnya adalah tangkap dulu emosinya, tangkap dulu faktanya, terus juga coba tebak emosinya. Jadi misalnya, oh jadi kamu khawatir kalau jauh dari rumah, kamu kalau sakit nggak ada yang ngurus. Nih, ini faktanya. Mungkin dia ngomong, nanti kalau aku sakit nggak ada yang ngurus gimana ya? Kan gitu. Berarti itu fakta kan? Ada kekhawatiran di kepalanya. Jadi kamu takut gitu. Oke, ya ini bisa dicari jalan keluar misalnya dan seterusnya. So itu yang dimaksud tadi dengan dialog, Nan. Jadi dialog itu kita tidak hanya sekedar menyampaikan apa yang kita mau, apa yang menjadi intention kita, tapi yang keduanya juga kita dengarkan betul-betul apa yang menjadi intention dari sudut pandang orang lain. Oke. And then you manage to change. Ya. Bang, ini ada yang private nih, Bang. Nggak mau ditulis di komentar. Oh gitu ya, nanyanya private. Oke. Oh, okay. Nanyanya private. Kayaknya gue bisa nebak orangnya ini. Gitu. Oh enggak ya? Apakah ada di grup golf kita? Kita nggak tahu. Kayaknya ya. Kayaknya itu golfer lucu-lucu itu gitu ya. Oke. Jadi gini bro, mereka tuh punya ada intensi, mereka tuh ingin diizinkan melakukan sesuatu. Tapi di sisi lain mereka istrinya ingin itu diizinkan melakukan sesuatu. Tapi di sisi istrinya, pasangannya itu kayak kurang bisa punya perspektif terhadap apa yang mereka inginkan. Jadi kayak for example misalnya lo mau bikin bisnis baru gitu, lo mau create bisnis baru yang akan menghabiskan katakanlah resource tabungan di rumah gitu ya. Bisa jadi begitu. Dan tapi itu kayak mikir. Setuju gitu. Saya mikir kayak apa sih lo ngapain sih, lo udah enak kerjaan lo kan, posisi lo udah enak gitu, lo ngapain sih jadi kayak susah lagi dari awal lagi segala macam. Nah terus dia juga ngerasa bahwa kalau gua ngomong, bini gua kan ngomong seperti itu, terus kalau misalnya nanti malah jadi tuh bukan jadi malah mendengarkan, tapi jadi malah kayak berdebat, bukan dialog tapi malah berdebat. Itu jadi malah kayak ya hubungannya jadi nggak enak beberapa hari ke depan gitu. Jadi kayak malah apa istilahnya kayak bingung juga nih. Gue punya keinginan tapi kalau gue sampein malah jadi beban juga buat gue ke depannya gitu. Gimana bang? Ya itu tadi. Jadi pertama adalah masalah utamanya belum ngomong udah khawatir duluan kan. Berarti itu yang diberesin dulu di sininya gitu. Jadi lo mesti clear up dulu bahwa self talk lo itu belum tentu benar. Iya sih, ada potensi bahwa istri kita mungkin nggak setuju, bahwa keluarga kita atau siapapun lawan bicara kita mungkin atau atasan kita atau siapapun itu bisa jadi tidak setuju. Potensi itu memang ada, tapi itu belum terjadi. Nah, yang kedua adalah yang lo harus persiapkan adalah lo harus ngelihat dari sudut pandang orang lain juga gitu. Ketika kita, karena ini bicara mengenai mempengaruhi ya Nan ya. Gue jadi inget bukunya si siapa tuh psikolog tuh, gue lupa pula namanya tuh psikolog tuh, keren banget tuh bukunya. Jadi dia menulis tentang influencing. Jadi influencing di situ dia jelasin bahwa manusia pada dasarnya bisa dipengaruhi. Nah, ada banyak cara untuk bisa mempengaruhi orang. Pertama yang paling common, yang paling bisa dan sering dipakai adalah reason. Orang harus dikasih alasan. Ya, reason itu terdiri dari apa yang menjadi pro dan cons-nya. Kenapa kita mau melakukan hal ini? Alasannya apa? Sebuah survei menunjukkan begini, Nan. Misalnya gini, katakanlah lo lagi ngantri mesin fotokopi gitu ya. Lo mau fotokopi, terus lo colek orang, ada di depan lo ada orang lagi ngantri, mau pakai mesin fotokopi. Lagi ada yang pakai, ada satu orang ngantri, lo mau datang nih. Datang mau fotokopi. Ya kan? Terus lo colek aja pundaknya, terus lo bilang, gue mau fotokopi nih. Kira-kira dikasih nggak tuh lo motok? Ini gue tau jawabannya bang. Kalau gue sih mikirnya ya, maksudnya pertanyaannya adalah dikasih nggak kira-kira?
Kalau gue sih umumnya. nggak, kenapa gue nggak ngasih? Karena menurut gue orang yang ngantri fotokopi itu punya tujuan yang sama. Mereka pengen Ya, memfotokopi sesuatu ya, kan. Jadi common ya. interest, Nah, kecuali kalau ada tapi, sesuatu yang urgent. Jadi depends nah, on justru itu. situationnya, ya Kalau kan? yang tadi kan skenario-nya gue cuman colek punggung doang, gue mau fotokopi nih, gitu kan. Gue nggak kasih reason Nah, apapun. Tapi sekarang gini, gue kasih reason. Sorry gue mau fotokopi nih, ditunggu banget sama CEO. Soalnya mereka lagi meeting dan mereka mau ambil data ini untuk make decision. Can I cut in? ya kalau itu beda ceritanya Yes, kan. nah, justru itu. People love to be a good person. Dan salah satu yang membuat mereka Nah, merasa dirinya good person adalah ketika mereka serve sebuah reason yang masuk akal. Nah, jadi kalau lo mau mempengaruhi orang lain, lo kasih reason yang masuk akal. Misalnya kalau lo mau bikin bisnis baru, lo kasih reason gitu. Kenapa bisnis ini bagus misalnya. Kenapa ini harus dilakukan sekarang. Dan bagaimana misalnya ini bisa memberikan dampak positif kepada ya ke apa ya, kekayaan keluarga, kemaslahatan diri kita sebagai kepala rumah tangga misalnya dan seterusnya gitu. Banyak, gue sendiri juga beberapa kali misalnya gue harus ikut sebuah pelatihan di luar negeri yang biayanya pasti nggak murah lah gitu ya, iya, belum iya, belum iya. transportasinya dan itu berhari-hari gue harus ke sana ya untuk bisa get the decision itu untuk di approve oleh Menteri Keuangan di rumah gitu ya. Karena gimana pun juga kan gue akan spend family fortune gitu, gue akan menghabiskan tabungan keluarga untuk ini, karena nggak ada orang yang mau bayarin gue, siapa yang mau bayarin gue kan bukan karyawan di sebuah perusahaan gitu, Belum on my own. ada. Mungkin nanti ada No, kedepannya. I mean Amin like ya yes, Allah. good, thank you. Ya mungkin suatu hari lo mau bayarin gue, thank you Nan. Ya jadi, iya jadi kalau gue misalnya kayak ikut training di Orlando gitu ya, bayarnya nggak murah gitu. Trainingnya aja udah habis 3.000 4.000 dolar sendiri, belum transportasi, makan, hotel dan seterusnya. Jadi ya menghabiskan uang sebanyak itu akan memberikan akan sulit untuk disetujui gitu. Kecuali gue bisa menjelaskan kepada istri gue ini pentingnya apa. Lalu dari investasi ini gue bisa punya capability apa. Dari capability ini akan memberikan dampak kepada bisnis gue sebagai konsultan itu kemana. And then kemudian return on investment-nya bagaimana. Dan ini dampak positifnya apa. Jadi dia jangan melihat ini sebagai sebuah spending money gitu, tapi lebih ke sebuah cara untuk meningkatkan kualitas diri gue dan bisnis gue dan seterusnya yang nanti berdampaknya ke dia juga gitu. Jadi itu yang pertama, reason, Wan. Jadi kalau lo mau influence orang tuh kasih reason. Yang lain yang lo bisa lo pakai juga untuk menginfluence istri atau siapapun gitu ya, yang banyak dilakukan orang juga adalah yang namanya feel good gitu. Jadi buat dia merasa nyaman. Lo kasih pujian, lo kasih apresiasi. Ini para penjual salesman tuh banyak banget. Gue sering banget ya kalau misalnya masuk sebuah toko di mall gitu ya, salesman yang hebat itu pandai memuji. Either dia memuji gua gitu atau memuji keluarga gua atau apapun gitu, atau dia intinya dia menyenangkan lah. Dan ketika orang senang dengan kita, when they like you gitu ya, they tend to agree to you. Nah, ini menjadi apa? Ya ini yang menjadi kuncinya. Jadi satu reason, kedua Feel good. feel good. Sebenarnya ada banyak lagi. Kalau di buku itu ada satu yang menarik namanya reciprocal. Gitu. Reciprocal itu jadi semacam kayak if you do something for me, I will do something for you. You scratch my back, I will scratch your back. Gitu kan. Lu bantu gue cuci mobil, nanti gue anterin lu belanja. Gitu. Itu common banget mempengaruhi orang dengan reciprocal gitu, misalnya sesuatu yang salient, sesuatu yang menarik buat orang itu apa sehingga mereka mau menolong kita. Or you can do all kombinasi jadi dari deal gitu kan? Iya, jadi kayak gitu deal. Kan? Jadi If you do either it deal or something for favor. me, I will do it something for you gitu kan? Iya, ya itu deal. Or bisa jadi favor juga, bisa juga sekedar hanya meminta bantuan gitu. Lu bantuin gue deh jemput anak-anak sekolah, gue lagi kodap banget dengan pekerjaan nih. Karena kalau gue sekarang tinggalin ini misalnya kita sedang ada sesuatu yang sedang kita kerjakan. Kalau gue tinggalin ini bisa berantakan, tolong lu deh yang bantuin gue gitu. Dan orang cenderung akan mau membantu kita ketika melihat kita sedang ada kesulitan. Jadi reciprocal itu juga bisa reciprocal dalam bentuk bantuan saja. Jadi not necessarily selalu harus deal seperti yang tadi ya, lu
garuk punggung gua garuk punggung lo, nggak selalu mesti gitu juga sih. Oke, Nah itu Nan, jadi itu cara-cara yang bisa kita pakai tadi untuk menjawab pertanyaan siapapun yang bertanya si tadi. Mr. X. Jadi Mr. X. Jadi yang pertama adalah kasih reason, yang kedua make them feel good gitu ya. Reciprocal juga sebuah metode yang bisa lo pakai. Sebetulnya ada satu metode yang juga common dipakai, cuman ini dampaknya tidak enak. Gitu. Namanya authority, authority atau force gitu ya. Seperti pemerintah sekarang menerapkan PSBB. PSBB ini sebetulnya cara pemerintah mempengaruhi kita loh untuk stay at home, ya kan? Jadi pemerintah mempengaruhi masyarakat untuk stay at home dengan mengeluarkan peraturan PSBB. Peraturan itu adalah authority. Karena dia pemerintah, dia bisa mengeluarkan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan itu kemudian disampaikan kepada masyarakat. Masyarakat jadi quote-unquote terpaksa mengikuti, gitu kan? Walaupun secara reason jelas bahwa COVID-19 ini bisa menulari siapa saja, di mana saja. Jadi selain sudah ada sebuah logical background, bahwa kalau lu keluar rumah lu bisa terpapar COVID, lalu pemerintah keluarin otoritinya gitu. Dalam hal ini otoritinya mengeluarkan undang-undang. Jadi cukup banyak sih sebetulnya. Gue lupa tiba-tiba yang nulis buku itu siapa ya namanya. Biasanya gue inget sih nama dia itu. Judul bukunya Influence. It's a very good book. Gue ini kok kebayang covernya. Covernya kalau nggak salah kunci ya. Kunci. Ada. Lu pakai yang versi mana, Bas? Versi bahasa Indonesia, versi aslinya. Gue jarang baca buku. Sombong banget. Gue jarang baca buku yang versi bahasa Indonesia gitu. Kalau gue juga lupa namanya siapa. I forgot the name. Namanya Cialdini, Robert Cialdini. Thank you. Itu Robert Cialdini. So it's a very good book. Aku saranin orang-orang kalau ingin mastery tentang bagaimana influence, karena Robert Cialdini itu seorang psikolog dan dia melakukan penelitian tentang apa saja hal-hal yang mempengaruhi. Ada enam aspek yang mempengaruhi manusia, yang bisa dipakai untuk mempengaruhi manusia, yang seringkali kita ikuti gitu. Jadi kayak misalnya kenapa orang tertarik pergi ke sebuah hotel misalnya setelah melihat iklan tentang hotel itu. Misalnya hotel itu diiklankan sebagai tempat yang nyaman, dapat bintang 5 gitu. Jadi kayak aplikasi-aplikasi traveling itu kan suka tuh yang ada ininya komen dan seterusnya. Itu membuat kita tertarik, ini bagus nih kayaknya hotelnya. Kenapa? Karena banyak yang bilang bagus. Karena banyak yang memberikan komentar positif. Nah, itu yang disebut dengan silent allies misalnya. Jadi ada kita mengikuti kebanyakan orang. Kecenderungan begitu kan, lihat aja sekarang. Semua orang virtual, bikinnya virtual nih sekarang nih, training virtual, karena lagi trennya gitu. Dulu waktu tren BlackBerry, satu orang pakai BlackBerry, semua pakai BlackBerry. Sekarang WhatsApp, semua pakai WhatsApp gitu. Sekarang pakai Zoom, tiba-tiba Zoom-nya jadi berantakan gara-gara semua orang punya pakai Zoom. Ya kan, mendadak mereka dari cuma 10 juta pengguna jadi 200 juta pengguna dalam satu hari. So everybody using that. Why? Because we like to follow the crowd. Jadi salah satu cara mempengaruhi orang juga bisa dengan menggunakan kata-kata seperti semua orang udah begitu loh, tinggal kita aja yang belum nih. Misal, karena semua orang udah begitu, kita aja yang belum, itu cenderung mempengaruhi gitu, membuat kita terpengaruh. Gitu. Jadi itu kaitannya. Ya. Betul Nan. Kita masih punya waktu nggak nih Nan? Gua kayaknya kalau ngomong terusin aja nih. 6 menit lagi. Oke. Masih ada pertanyaan lagi Nan? Oke. Aku mungkin ini kali ya Bang ya. Aku mungkin karena tinggal 6 menit, aku mungkin mau coba untuk recap aja. Yeah. Jadi kita mau ngomongin challenging conversation ya, atau mungkin tadi crucial conversation. Ya, crucial conversation boleh. Komunikasi sama bukunya orang-orang. Judulnya crucial conversation. Bukunya crucial conversation. Jadi obrolan sama siapapun. Kalau kita sekarang kondisinya lagi di rumah aja, yang pasti ya kayak sama pasangan kita. Kalau yang udah punya anak sama anak-anak kita. Kalau bisa juga sama bos waktu kita lagi di rumah, karena ada juga teman-teman yang melaporkan ternyata kerja di rumah tuh nggak enak. Kenapa? Karena bos jadi kayak, karena lo di rumah ya kerja, jadi kayak jam kerja itu malah makin lebar, dari bukan jam 9 ke jam 5, tapi malah jadi jam 9 jam 9.
Itu kan juga sebenarnya kan suatu cara apa ya, suatu tempat di mana kita mesti berani untuk ngomong sama si bos dengan cara crucial conversation ini gitu kan. Nah, jadi tadi kalau tadi ada 3 tahapan. Pertama adalah tentang intentionnya dulu. Apa yang mau kita sampaikan. Jadi jangan langsung ngomong. Lo harus clear. Lo harus clear dengan apa yang lo mau capai dari conversation ini. Ya. Terus yang kedua tentang dialognya sendiri. Ya kan? Dialognya itu bisa dibuat dengan cara kita memikirkan dulu reaksinya seperti apa. Mungkin dia sukanya kalau kita basa-basi dulu, atau mungkin kita mau coba kita tinggiin dulu, kita puji-puji gitu kan. Baru kita ngomong, sehingga nanti kita juga bisa, yang terakhir adalah managing reaction. Nanti jadi setelah kita yang ketiga adalah managing reaction. Nanti terakhir adalah kita coba bertanya sama dia, apa yang menurut kamu gimana dengan omongan kita barusan. Gitu ya Bang ya? Betul. Ya, betul. Itu bisa, jadi kira-kira kesimpulannya. Bisa kita mixing juga sih Bang. Kita mixing dengan tadi, teknik influence by Robert. Siapa tadi? Gue lupa namanya Robert. Cialdini. Ya, Robert Cialdini. Kayak tadi kita mixing dengan cara feel good, dengan cara reasoning, kenapa kita mesti begini, atau mungkin tadi dengan cara deal suatu hal kalau reciprocal namanya. Reciprocal gitu. Ya. Nah, terus jangan cuma sampai situ juga. Kalau mau berhasil caranya, kita juga mesti mempertajam lagi kita punya kemampuan dalam mendengarkan. Ya kan, mulai dari kontak, terus kita ngangguk biasa aja, standar. Mungkin lebih tajam lagi kayak kita bisa memahami perasaannya dengan cara, iya aku tahu kalau kamu pergi, tadi kasusnya tadi adalah si anaknya abang yang merantau, ya aku tahu kalau kamu pergi merantau ke luar kota, nggak ada bapak, nggak ada ibu, mungkin nanti kamu akan berpikiran kalau kamu sakit gimana. Ya aku tahu rasa kamu takut gitu kan. Itu dia nggak ngomong takut, tapi kita menangkap pada rasa takut kita menebak perasaannya. Dan justru malah jadi kayak kunci kesuksesan dari crucial conversation ini gitu kan. Jangan sampai conversation ini tuh yang kita ingin berdialog ya, malah jadi berdebat karena tidak tersampaikan dengan sempurna. Betul. Jadi secara bottom line kalau mau disimpulkan satu hal aja yang mau dibawa pulang apa nih? Namanya crucial conversation itu it's not debating, it's dialog. Jadi mana kita membangun dialog gitu. Dialog itu lebih mencari common grounds instead of debating. Debating itu cenderung lu salah gua bener tadi. Nah, itu paling basic banget yang harus lu ingat. Itu keren banget, Bang. Itu keren banget. Ya. Oke, Bang. Ya gue emang keren, gue tahu. Kantor yang keren banget. Lu salah ya gue ya. Oke, before we stop, Bang, before kita tutup, mungkin Abang ada yang sampaikan, Bang? Ya, jadi khususnya karena ini bulan Ramadan ya, dalam crucial conversation itu ada satu aspek yang sebetulnya perlu bisa jadi suatu yang kita bisa latih gitu. Satu yang menurut gue kurang dari gue nih, mungkin juga banyak orang, adalah kesabaran. Nah, di bulan Ramadan ini kan kita diminta untuk melatih kesabaran. Nah, jadi untuk bisa melatih kesabaran itu, crucial conversation ini bisa jadi sebuah cara kan. Karena apa? Karena instead of just see from our point of view, kita juga harus lihat dari others point of view. Dan sangat mungkin others point of view bisa jadi lebih benar dari point of view-nya kita. Nah, itu kan melatih butuh kesabaran tuh, sabar untuk bisa mengatakan misalnya, ya kalau gue nggak tepat ya, kalau gue salah ya, dan sangat mungkin gue cara melihatnya salah selama ini. Dan cara kita untuk bisa bersabar itu salah satunya. Nah, hal yang lain adalah tadi ketika manage reaction. Manage reaction itu kan tadi udah gue bilang, either either silence atau violence. Silence, orang yang kita ajak ngomong silence, itu juga bikin kita nggak sabar, karena kita tahu, ini orang diomongin kok diem aja ya. Lu ngomong dong, bisa jadi lepas kesabaran. Nah, sebaliknya ketika orang itu meresponnya violence, itu juga menguji kesabaran kita. Jadi, kalaupun ada satu hal yang mau gue tambahkan, gunakanlah kesempatan di bulan Ramadan ini untuk mencoba sebanyak mungkin melatih crucial conversation kita, dengan harapan kita juga akhirnya bisa melatih kesabaran. Nah, Masya Allah. Nah, gitu. Udah kayak Ustadz Somad gue ya. Tapi yang bener, gue tuh orangnya nggak sabaran. Jadi kalau ngadepin orang yang kita hanya diuji kesabaran kita ketika kita bertemu dengan sesuatu yang menyusahkan hati kita kan.
usahakan hati dan pikiran kita. Nah, crucial conversation ini karena dia tadi susah, bisa ribet, bisa tersinggungan, bisa segala macam, justru itu kesempatan untuk berlatih kesabaran. Jadi jangan sayang kalau nggak dimanfaatin. Jangan ragu-ragu, cobain aja, jalanin aja crucial conversation ini. Insya Allah lo akan dapat dampak sampingnya efek sampingnya adalah jadi orang yang lebih sabar. Gitu. Amin ya Allah. Bro, tadi ada Bu Vera bilang keren deh, kita masih bikin lagi. Sepakat kita bikin lagi, bro? Ya? Boleh aja. Kalau gue sih, nanti kita undang aja Ibu Vera ini. Ibu Vera ini juga, dia ini kalau nggak salah nih guru-gurunya Abang None Jakarta nih. Oh ya, Masya Allah. Iya bener, ini orangnya. Jadi lo mau cari talent-talent yang cakep-cakep, ganteng-ganteng, lah lo hubungi Ibu Vera nih. Ya, telat dong. Kalau gitu sebelum mau menikah dong harusnya ya. Oh gitu. Just kidding. Ini istri lu denger nggak? Nggak tahu gue. Ini ujian kesabaran buat istri lu. Oke, anyway guys, thank you semua yang udah dengerin. Stay safe di luar sana. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Ya Bang ya. See you in other episode ya Bang. Bado juga ada kok, nanti kan gue bikinin rekaman bikinin conclusionnya di feed Instagram gue dan nanti gue akan posting di YouTube. Oke? Thank you Bang ya. Thank you, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.